Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salat wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah telah memilih kita sebagai pekerjanya sebelum kita dipanggil menemuinya. Karena siapa saja yang Allah lantik ambil sebagai pekerja Allah sebelum Allah panggil dia menghadapnya, itulah orang yang sangat bertuah, itulah orang yang sangat beruntung. Sebagaimana hadis sahih yang kita telah pelajari sama minggu lepas. Maksud Allah mengambil seorang hambanya sebagai pekerjanya ialah digerakkan hatinya, dibuka hatinya, diringankan anggota tubuhnya. Untuk meningkatkan amal ibadahnya. Untuk terus diberi semangat belajar bagi memahami ajaran agamanya. Suatu kita bermohon masing-masing pada Allah agar Allah masukkan kita sebagai salah seorang daripada pekerja Allah sebelum tiba masa Allah panggil kita menghadapnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan 5 nasihat Abdullah ibn Mubarak, sambungan daripada penjelasan minggu lepas berkaitan dengan keutamaan mencari ilmu. Coba lihat nota kedua atau nota terakhir yang saya berikan. Jadi kajian kita malam hari ini berdasarkan nota terakhir yang saya berikan. Permisalan ilmu dengan hujan. Jadi mathalul ilmi bil ghaiti kalau dalam bahasa Arabnya. Permisalan atau perumpamaan ilmu dengan air hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan keutamaan ilmu, kelebihan ilmu agama yang baginda bawa,
itu beliau baginda upamakan ilmu itu dengan hujan. Ada persamaannya. Sementara kita yang diajar oleh Nabi, umat Nabi Muhammad yang mendapat ilmu daripada Rasul, itu diumpamakan seperti tanah. Ya. Jadi, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi, Nabi umpamakan macam air hujan, sementara kita sebagai umat Nabi yang menerima pengajaran dan pelajaran ilmu dari Rasulullah, baginda upamakan seperti tanah. Tamsil atau perumpamaan seperti ini, dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Allah upamakan orang munafik seperti apa, Allah upamakan orang musyrik seperti apa. Itunya bagi memudahkan kita memahaminya. Karena sesuatu yang dijadikan perumpamaan oleh Allah dalam menjelaskan agamanya, perumpamaan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menjelaskan risalahnya, itu perkara-perkara yang zahir, yang nampak, yang boleh dilihat dengan mata. Sementara yang nak disampaikan oleh Nabi ini benda yang tak kelihatan. Ilmu tidak nampak, tapi hujan nampak. Jadi kalau kita hendak memahami ilmu, Nabi kata lihat hujan. Kalau kita nak memahami perangai orang yang mendapat ilmu, tengok tanah yang disiram dengan air hujan. Begitu. Jadi tamsil ini tujuan untuk memudahkan kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah, katalah dalam firman-Nya. Banyak sekali Quran ini masalu perumpamaan orang yang menyembah selain Allah seperti mana sarang lebah-lebah umpamanya. Ada itu. Sarang lebah, surah Ankabut umpamanya. Perumpamaan orang munafik itu sebenarnya orang yang menyalakan api. Setiap api menyala, lalu Allah padamkan. Nah, ini kita pelajari. Jadi, masalu ilmi bil ghaib. Permisalan ilmu dengan hujan. Faham ya? Itu tajuknya. Dan kita, saya ulangi sekali, yang mendapat ilmu daripada Nabi, ajaran daripada Nabi, diumpamakan oleh Nabi seperti tanah yang disiram air hujan. Hujannya, airnya sama. Mencurah-curahnya sama. Tapi kesan hujan tidak sama. Kepada bumi yang disiram dengan hujan, karena perbezaan sifat tanah. Risalah yang Nabi sampaikan, ajaran yang Nabi sampaikan, sama. Dalilnya sama, ayatnya sama. Tapi kesannya kepada manusia yang menerima risalah daripada Rasul, tak sama. Nah, mari kita kaji hadis yang sangat penuh dengan pelajaran ini. Kemudian kita jadikan nanti tanda aras untuk menilai diri kita. Kita ini sebenarnya termasuk golongan yang mana berdasarkan hadis ini. Gitu. Masuk yang mana? Itu tujuan dia. Baik. Berikut adalah sebuah hadis yang patut direnungkan bersama. Saya bacakan apa adanya supaya memudahkan kita tidak perlu bersusah payah menjelaskan panjang lebar. Berikut adalah sebuah hadis yang patut direnungkan bersama, yang menjelaskan mengenai keutamaan orang yang berilmu agama dan yang mendakwahkannya. Mendakwahkannya. Orang yang berilmu dan mendakwahkannya. Baik, hadisnya jamaah sekalian sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, riwayat Bukhari dan Muslim.
Bersumber daripada sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya. Saya ulangi. Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya, dengan petunjuk dan ilmu. Kamathalil ghaithil kathir. Kamathalil ghaithil kathir. Adalah sebagai mana ghaith. Ghaith itu maknanya hujan yang bermanfaat. Nanti saya jelaskan. Hujan yang bermanfaat. Sebab dalam Al-Quran atau dalam bahasa agama, hujan itu kadang-kadang Allah sebut matorun, hujan juga. Ghaithun, hujan juga. Dalam ayat yang lain, anzala minas sama'i ma'an, hujan juga. Ghaith itu merujuk pada hujan yang memberi manfaat. Asoba ardon, yang menimpa mengenai tanah. Maknanya, ilmu yang dibawa oleh Nabi, hidayah yang disampaikan oleh Nabi ini adalah ibarat hujan yang pasti memberi manfaat. Bukan hujan laknat. Tidak ada ajaran yang dibawa oleh Nabi yang memanfaatkan manusia. Tidak ada. Sama ada perintahnya ataupun larangannya, hukum hakamnya. Semuanya adalah bermanfaat. Diupamakan seperti ghaith. Ghaith, hujan yang bermanfaat. Bukan hujan yang akan banjir besar ke, tsunami ke, rumah runtuh ke, pokok-pokok tumbang, bukan. Yang bermanfaat. Ya. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma, yang menimpa tanah, bumi, kawasan sini. Maka ada tanah yang baik. Fakana, maka adalah minha, sebagian daripada tanah yang ditimpa hujan itu, naqiyah. Naqi itu maknanya baik. Naqi itu maknanya bersih. Naqi. Bertuah yang punya nama Naqi. Naqiyuddin. Wah, bertuah itu. Bersih. Qabilat alma, yang dapat meresapkan, menyerap air. Menyerap air. Ada tanah itu baik. Bila diturun hujan, tanah itu boleh meresap air. Air terus masuk ke dalamnya. Ya. Tidak semuanya tertakung di atasnya. Dia meresap dalam. Ya, ini tentulah tanah yang subur, ya, tanah yang gembur, ya, tanah. Fa'ambatatil kala wal ushbal katir, sehingga dapat menumbuhkan. Ambatat, menumbuhkan. Al-kala'u maknanya tumbuhan. Al-ushbal katir, ushbun maknanya rumput. Saya gunakan bahasa sastra. Kalau tumbuh-tumbuhan kan. Tumbuh-tumbuhan. Kalau buah-buahan. Kalau rumput, rerumputan. Takkan rumput. Rumputan. Rumputan. Yang banyak. Dengan sebab air hujan turun, menimpa tanah yang baik, tanahnya gembur, meresapkan air, lalu tanah itu dapat menyimpan air di dalam perutnya, benih-benih tumbuh-tumbuhan dan rerumputan di tanah itu
akhirnya tumbuh subur. Tumbuh subur. Itu jenis tanah pertama. Ketika ditimpa ghaib. Kemudian wakanat minha ajadib, dan adalah sebagian daripada tanah itu, Nabi kata ada tanah yang namanya ajadib. Tadi tanah naqi. Pertama ada tanah disebut naqi. Ada jenis tanah kedua, Nabi kata ajadib. Tanah ajadib itu tanah yang dapat menampung air, tetapi tidak dapat menyerap air ke dalamnya. Ya mungkin tanah apa ya, mungkin campur batu ke apa. Sehingga bila ada air hujan, ya penuh lah. Karena tanah itu hanya menampung. Padat, mampat, mungkin berbatu ke apa. Dia boleh menampung air, tapi tidak dapat menyerap dan meresapkan air. Sebagian besar air hujan, atau mungkin sebagian besar air hujan yang menimpanya ditakungnya, ditampungnya, sehingga penuh, tidak meresap ke dalamnya. Tanah yang macam itu, kata Nabi, disebut ajadib. Mungkin jamaah yang tahu boleh tambahkan kita ilmu, berkongsi supaya kita tahu. Mungkin dahulu belajar tentang geologi agaknya. Kalau naki itu apa kalau istilah tanah ya? Istilah sekarang. Tanah pertama apa ya istilahnya? Naki. Kalau bahasa sekarang lah. Atau ajadib. Kalau ajadib itu apa kalau istilah sekarang? Kan ada kan nama-nama tanah. Apa? Tommy, tahu apa? Atau siapa yang pakar tanah? Ah, Dr. Hatim tahu apa istilahnya kalau bahasa modern? Enggak, saya ingin tambahan ilmu gitulah kalau ada. Ajadib itu kalau bahasa sekarang apa tanahnya apa istilahnya? Tak tahu tak? Saya tak tahu. Oh, bukan belajar geologi ya. Hanya geologis. Oh, hah? Clay? Geologis. Saya bukan geologis. Oh, bukan geologis. Oh, apa ya istilahnya? Dah, ini istilah saintifiknya. Tanah liat itu istilah bahasa terjemahan, istilah ilmiahnya, istilah saintifiknya. Sebab bahasa Nabi ini zaman sekarang bayangkan ya, Nabi ini beritahu kita 14 lebih abad yang lalu. Tapi Nabi gunakan bahasa ilmiah, bahasa saintifik. Itulah. Ini luar biasa bagi kita luar biasa. Maksud saya beginilah, maksud saya begini. Ini di gelas ini yang saya minum ini, bahasa kita air, kan? Orang Arab kata ma. Mungkin jamaah kata water, water. Tapi kalau saintis kan panggil bukan water ini, H2O. Itulah maksud saya. Ini H2O. Nah, Nabi memperkenalkan istilah-istilah seperti itu. Inilah. Nah, so itu. Tapi itu tolong kalau ada yang tahu saya minta sangat itu. Saya supaya saya tambah ilmu istilah. Sebab banyak sebenarnya yang orang mungkin tak perasan kita belajar Quran atau hadis Nabi, di situ ada istilah-istilah saintifik yang mungkin orang sekarang baru mengenali atau yang ramai yang belum kenal. So ajadib adalah tanah, ya mungkin karena lihat atau karena mampatnya, sehingga bila turun hujan hanya mampu menampung, menakung air tapi tak dapat meresapkan air dalam ke dalamnya. Itu bagi ajadib. Amsakatil ma'a, Masya Allah. Yang hanya dapat menampung air.
tapi tidak meresapkannya. Tidak meresapkannya. Fanafa'allahu biha an-nasa. Maka dengan sebab genangan air yang tertakung di atasnya menjadi kolah ke jadi kolam ke, menjadi tasik ke umpamanya ke, nafa'allahu biha an-nas. Allah memberi manfaat dengannya akan ramai manusia. Memberi manfaat juga pada orang lain. Manfaatnya apa? Ya mungkin sebagai sumber air, tempat binatang minum, tempat ikan hidup. Jadi itu kan ada manfaat dia. Walaupun tanah itu hanya mampu menampung dan tidak meresap air. Fasyaribu, lalu ramailah makhluk-makhluk Allah minum. Wasaqau, dan ramai daripada Allah yang memberi minuman. Memberi minuman. Kepada binatang-binatang mereka. Wazara'u, dan ada juga mereka yang menjadikan sebagai pengairan tanam-tanaman. Sehingga orang nak tanam, senanglah airnya sudah tersedia. Kan ada takungan, ada dam di situ. Dan memberi manfaat. Karena dia dapat menakung. Walaupun tak dapat meresap. Yang naki tadi dapat meresapkan air, menyimpan, sehingga benih-benih yang ada di dalam tanah yang selama ini tak mampu nak hidup kerana tidak ada zat yang menghidupinya, namanya ayo tumbuh, berbuah tumbuh-tumbuhan. Itu jenis yang kedua, ajarib. Fa'asabat minha ta'ifatan ukhra. Dan juga Allah memberi manfaat pada banyak orang. Ada yang mengambilnya sebagai minuman, untuk memberi minuman pada binatang, untuk mengairi tanah, pertanian mereka, dan lain sebagainya. Itu nomor 2. Pertama naqiyah, kedua ajadib, dan ada tanah yang ketiga. Innama hiya qi'an. Innama hiya qi'an. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kallan. Jenis tanah ketiga Nabi kata qi'an. Kalau maksudnya qi'an itu yakni tanah yang tidak dapat menampung, Nabi kata la tumsikul ma'. Air hujan menimpanya, tanah itu tak dapat menampung air. Tak dapat. Tapi juga wala tumbitu kallan. Tanah itu tidak dapat menyerap air dalam perutnya. Mungkin tanah berbatuan, macam berbatuan. Bila hujan saja, habislah. Hujan turun, terus lenyap. Kering semula. Ia serap pun tidak. Ia takung pun tidak. Tanah yang macam itu namanya qi'an. Apa itu ya? Qi'an. Ada yang tahu? Qi'an. Yang qi'an ni apa? Siapa yang dahulu belajar geologi? Tak, terus terang yang mana saya minat. Kata clay, Ustaz, dekat message tu. Dekat nota. Yang mana? Yang mana? Dia bagi tahu mungkin clay. Yang mana? Tu dekat ada note bawah tu. Check, meeting check. Tak, maksudnya yang mana? Tanah yang mana clay? Clay itu yang 1, 2, 3. Ajadib. Ajadib. Yang kedua. Clay ada, silt ada. Ya, maksudnya clay lah. Tak, begini maksud saya ya. Setakat yang saya tahu, kalau clay itu terjemahannya. Bahasa Melayu tanah liat kan. Tanah liat. Nah, tapi yang maksudkan, Nabi sampai ini yakni istilah saintifiknya. Begitulah. Istilah saintifiknya. Jadi itu terjemahan, tidak mengapa, asal kita faham. Yang ketiga ini namanya qi'an. Ini macam mana qi'an ni? Tanah batu. Tampung air pun tidak, menyerap air pun tidak. La tumsik ma'an, tidak menampung air. Wala tumbitu kallan, tidak menumbuhkan. Ini
Yang ketiga nih, yang ketiga. Tidak menampung dan tidak dapat menyerap. Nabi kata apa? Fadzalika. Selepas Nabi menyebutkan 3 jenis tanah yang disiram dengan air hujan. Ingat, air hujannya sama. Air hujan itu bukan air hujan biasa, tapi air hujan ghaith. Itu mana air hujan yang memberi manfaat. Tidak ada membawa madarat sedikit pun. Hujan rahmat. Itu maksudnya. Bukan hujan azab. Tanah yang ditimpa dengan hujan rahmat rupanya bermacam-macam sifatnya. Ada yang naqiyah, ada yang ajadib, ada yang qian. Nah, Nabi memberitahu kita, air hujan itu ibaratnya ilmu agama. Air hujan itu adalah petunjuk yang diajar oleh Nabi. Air hujan yang turun itu Nabi umpamakan itulah firman Allah, itulah hadis-hadis Nabi yang cerita tentang perkara-perkara agama, bagaimana hubungan kita dengan Allah, halal haram, surga neraka, pahala dosa. Sementara tanah itu adalah kita manusia. Umat Nabi daripada dulu hingga akhir zaman. Apa Nabi kata? Sambungannya, fadzalika, itulah mathalu man faqiha fid dinillah wa nafa'ahu. Inilah permisalan, perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Wa nafa'ani ma ba'athanallahu bihi. Fa'alima wa 'allama. Allahu Akbar. Ia tahu, paham, dan ia menyebarkannya. Ada orang pertama belajar Al-Quran. Jenis manusia pertama belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar A.I.U. Babi, belajar semualah halal haram. Kemudian meresap dalam hatinya, dapat mengubah gaya hidupnya. Ilmu yang dia dapat mengubah cara berfikirnya. Ilmu yang dipelajari boleh mencorakkan pandangan hidupnya. Memandang dunia ini seperti apa, bekerja itu seperti apa, tujuan hidup itu seperti apa, faham betul. Dan juga dapat memahamkan orang lain seperti mana ia pahami. Sehingga ilmu yang diterima daripada Allah melalui Al-Quran atau hadis Nabi melalui Nabi SAW membuat ia menjadi orang yang baik. Daripada sesat menjadi pendapat petunjuk. Daripada bengkok menjadi lurus. Daripada sering melakukan kesilapan menjadi buat benar. Daripada bingung mencari tujuan hidup menjadi jelas tujuan hidupnya. Kenapa Allah hidupkan di sini? Setelah ia jadi baik seperti itu, ia juga berjaya memperbaiki orang lain. Menjadikan orang lain pun baik karena diajarkan, disampaikan ilmu itu. Orang yang seperti ini, ibarat tanah, Nabi kata, itulah tanah naqiyah. Air hujan diserapnya, dia jadi basah. Kalau dalam Al-Quran, ia menjadi ihtazat, warobat, wa ambatat. Itu kalau dalam istilah Al-Quran lah. Ya. Itu mungkin ada tak dalam nota ini. Kalau tidak ada, saya tidak perlu sebutkan. Nanti jadi panjang. Oh iya. Tanah naqi ini kalau istilah Al-Quran ada 3 sifatnya. Dengan turunnya air hujan, dia ihtazat, bergerak. Jadi gembur. Robat, berkembang.
Wa ambatat, dan juga menumbuhkan pelbagai macam tumbuhan. Ini tanah naki. So, kita yang belajar agama, mengerti ayat Quran, mengerti hadis Nabi, tahu halal haram, tahu surga neraka, lalu ilmu yang kita pelajari ini dapat mencorakkan hidup kita. Kita resapkan dalam hati, kita yakini, sehingga pandangan hidup kita menjadi betul. Arah tujuannya menjadi jelas. Melihat perbuatan Allah tepat. Kenapa Allah bagi aku seperti ini? Kenapa aku doa Allah tak kabulkan? Faham. Kenapa aku dah buat apa yang Allah suruh? Aku dah tinggal apa yang Allah tegah. Tapi kenapa pula apa yang aku minta oleh Allah tak dikabulkan? Bila ia faham, hati jadi tenang. Dia tidak akan menyalahkan Allah. Sementara orang lain, banyak perintah Allah ditinggal. Banyak larangan Allah dilanggar. Tapi kenapa setiap yang diusahakan Allah jayakan? Coba kalau kita tidak punya ilmu agama yang betul-betul meresap dalam hati, pasti kita akan merasa Allah tidak berlaku adil. Macam mana cara macam ni? Kita katanya orang dikasih oleh Allah. Kenapa susah? Kenapa? Nah, akhirnya kita karena tidak faham agama atau faham tidak meresap dalam hati, lalu kita berkesimpulan. Kita pikir orang yang Allah sentiasa kabulkan hajatnya, kita pikir orang yang selalu Allah kabulkan doanya, Allah sayang dia. Sementara orang yang Allah tak kabulkan hajatnya, Allah benci dia. Itu dah. Kesimpulan awal pun kita sudah salah. Bermakna, kalau kita seperti itu menerima ilmu agama, makna kita bukan jenis tanah naki. Kita tidak menjadi baik. Siwanya dubilah tu betulah. Yang tahu agama, B yang tak tahu agama, B yang belajar agama, yang belajar agama, B tak belajar, tapi perangnya sama saja. 2 kali 5. Yang tahu agama ini namanya tanah, bukan tanah naki, tanah yang terakhir itulah. Qi'an. Masya Allah. So Qi'an itu Nabi upamakan, jadi orang yang dapat ilmu daripada Allah. Ilmunya meresap sehingga mengubah gaya hidupnya dan dapat mengubah gaya hidup orang lain, memahamkan orang lain. Si orang pun jadi baik. Dia baik dan berjaya memperbaiki orang lain. Ini orang yang paling hebat dalam hidup. Paling hebat. Ibarat tanah yang subur tadi. Naqiyah tadi. Jangankan hujan yang banyak. Kalau hujan itu renyai-renyai pun, dia boleh, tanah yang subur boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai dan memberi manfaat pada banyak orang. Kepada banyak orang. Jangankan hujan yang lebat. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Coba jamaah lihat ya ayatnya. Kita coba lebarkan ya. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Surah Al-Baqarah ayat 265, sorry. 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka, membelanjakan hartanya, motifnya ada dua. Faktor yang menggerakkan, yang mendorongnya, kenapa ia bersedekah, kenapa ia jadi dermawan, ada dua. Karena itu yang diajarkan Allah dan Nabi-Nya. Apa faktor mendorongnya? Satu, ibtigha'a mardatillah. Semata-mata kerana mencari ridho Allah. Bukan karena kepentingan diri. Tolong orang, bantu orang, bukan karena ada kepentingan diri, bukan macam berfikirnya orang pergi memancing. Ini tolong orang bermentaliti orang mancing. Uang mancing itu jamaah sekalian, ya letakkanlah pancing, apa namanya kolam ikan. Umpannya apa? Umpannya cacing aja. Tapi ingin mendapatkan ikan apa yang mahal. Umpan apa namanya cacing aja. Tapi kalau boleh nanti dapat ikan apa kan dia? Mana yang paling besar dia? Tak, bukan itu. Semata-mata kerana Allah. Kerana ilmu yang dia tahu, ayat yang dia pelajari, hadis yang ia pelajari, yang meresap dalam hatinya, infak itu mesti kerana Allah. Dan dia amalkan. Contohnya. Satu. Tak ada niat lain. Yang kedua, watathbitan min anfusihim. Allahu Akbar. Dan karena keteguhan yang ada dalam jiwa mereka, mereka yakin benar. Sehingga infaknya tidak dikarenakan dorongan-dorongan nafsunya, tapi lebih kerana digerakkan oleh imannya. Ini ibarat tanah naki. Ilmu diterima, dipahami, diyakini dalam hati, lalu diamalkan. Ilmu yang diterima dari Al-Quran hadis, infaklah. Kerana Allah. Berdasarkan iman. Meresap dan diamalkan. Ini tanah naki. Apa Allah umpamakan? Kamatali jannatin birabwah. Orang seperti ini seperti perumpamaan jannah. Jannah maknanya kebun. Jannatun itu maknanya kebun. Tapi macam mana jannatun makna surga tu? Jannah kebun, jannah taman. Macam mana jannah? Jannah yang makna surga tu yang macam mana? Jannah juga. Begini ya Mas kan ya. Saya ingin sampaikan sedikit dari segi bahasa Al-Quran. Jannatun yang terambil daripada root word jim, nun, nun. Root wordnya jim, nun, nun. Jim double nun lah. Jannah. Bahasa Arab yang terbentuk, terbina daripada 3 huruf jim, nun, nun. Itu maknanya sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Itu mana asal. Sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Itu makna asal jin. Ada sehingga bermakna gelap. Falamma jannal lailu. Tatkala malam telah gelap gulita. Karena bila sudah gelap, kita tak nampak apa-apa. Semua kalimat yang terbentuk daripada huruf jim, nun, nun menunjukkan maksud sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Contoh, makhluk bernama jin. Jinnun. Kenapa sebut jin? Karena kita tidak tahu hakikatnya. Apa itu jin? Tak nampak pun. Baby yang masih dalam kandungan ibu dijemput janin.
Jadi itu daripada perkataan jin juga. Kenapa? Karena kita tak tahu hakikatnya. Sebab itu disebut janin. Minta maaf, orang yang tiba-tiba senyum, gelak ketawa, walhal tak ada benda yang lucu, atau tiba-tiba menangis, walhal tak ada benda yang menyedihkan, disebut majnun. Karena majnun, karena kita tak tahu apa sebabnya tiba-tiba gelak. Majnun. Faham ya? Kebun, tanah, ya, yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, rerumputan, sehingga tanahnya tak nampak, itu disebut jannah. Jadi bila Quran sebut jannah, yang maknanya kebun atau taman, tempat itu, kasih itu mesti banyak tumbuh-tumbuhannya. Mesti tumbuh banyak rerumputannya. Sehingga tanahnya boleh katakan tidak kelihatan. Barulah sebut jannah, kebun atau taman. Tapi kalau kebun itu buta, kering, pokok pun tak ada, tanaman tak ada, tak boleh disebut jannah. Surga Allah sebut jannah. Kenapa? Ya, karena surga itu tidak diketahui hakikatnya. Mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, hati manusia tak mampu nak membayangkannya. Maka disebut jannah, surga. Yang bahasa asalnya ini swarga loka. Maknanya swarga loka. Karena panjang sangat, kita buang lokanya menjadi swarga. Swarga masih panjang sangat, kita buang su-nya jadi daripada wa jadi surga. Itu bukan bahasa Melayu itu ya. Baik. Allah umpamakan orang yang menerima ajaran Allah tentang perintah infak. Infak itu adalah semata-mata karena mencari doa Allah, semata-mata karena keteguhan keyakinan yang ada dalam hatinya. Orang yang seperti ini Allah umpamakan macam jannatin birabbah, kawasan tanah subur. Rabbah itu maknanya berkembang, subur. Tanah subur yang biasanya ada di lereng bukit. Jannah birabbah itu kebun yang ada di lereng bukit subur. Ya, secara umum lah tanah di lereng bukit gunung berapi, volcano. Itu boleh disebut jannah rabbah. Tanah yang ada di lereng volcano. Luar biasa itu suburnya jemaah sekalian. Ibaratnya kalau kita makan apa lah. Makan apa sajalah, buah apa itu. Lalu kita buang bijinya, tak sengaja pun esok tumbuh itu. Karena subur. Asobaha wabilun. Tanah yang subur di dalam bukit itu menimpanya wabil. Wabil itu hujan lebat. Fa'atat ukulaha di'fain. Maka dengan sebab tanah yang subur itu disiram dengan adanya hujan lebat, mendatangkan hasilnya 2 kali ganda. Masya Allah. Kalau pokok buah-buahan, katakanlah rambutan umpamanya atau durian umpamanya, biasanya punya dapat 500 biji, ini dapat 1000 biji kalau hujannya lebat. Wa illam yusibha wabilun, dan jika sekiranya tidak menimpa tanah yang subur tadi hujan lebat, fatallun. Tolun itu hujan renyai-renyai. Wabil hujan lebat. Tolun hujan renyai-renyai. Jangankan ditimpa hujan lebat, hujan renyai-renyai pun tanah subur itu mengeluarkan hasil yang banyak. Wallahu ta'malul basir. Itulah jiwa manusia yang Allah umpamakan macam jannah birabbah, yang Nabi umpamakan macam tadi, naqiyah. Turun hujan, hujannya meresap dalam tubuhnya, kemudian benih-benih yang ada itu keluar.
Jiwa yang seperti ini, ilmu yang didapat itu memberi manfaat. Tahu benda itu haram, ditinggal. Tahu benda itu perintah, dibuat. Sehingga hidupnya, gaya hidupnya berubah sama sekali. Jiwa-jiwa sahabat, contohnya Umar bin Khattab, sebelum menerima Islam, ketika ia masih kafir jahiliyah, ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah, hatinya keras, keras sungguh. Bagian yang benar itu, yakni apa yang diinginkan. Semua apa yang dia mau itu benar. Itu Umar bin Khattab dahulu. Adik sendiri pun ditamponya. Bahkan Umar pernah punya keinginan, kehendak untuk mencari Nabi Muhammad, tidak dibunuh karena bencinya pada Rasulullah. Ramai orang Islam di Makkah yang kena tala oleh Umar. Tapi setelah Umar memeluk agama Islam, terbuka hatinya, menerima Islam ayat demi ayat, surat demi surat daripada Rasulullah. Setiap ayat turun pada Nabi, Umar dengar, lalu diresapkan rasa-rasa. Ianya boleh mengubah gaya hidup Umar. Iya, boleh betul-betul mengubah. Walaupun nama Umar bin Khattab belum diubah. Dia telah memeluk Islam, namanya pun tak diubah. Tetap Umar bin Khattab. Pakaiannya pun tidak berubah. Tetapi pandangan hidupnya, gaya hidupnya, tujuan hidupnya benar-benar berbalik 180 degree. Nah, jiwa seperti Umar itulah ibarat tanah naqi, bahasa hadis. Bahasa Al-Quran, jannatun birabwah. Ilmu dari salah agama yang disampaikan oleh Nabi itu ibaratnya hujan. Akhirnya Umar bukan sekadar menjadi orang yang baik, bahkan berjaya mempengaruhi orang lain jadi baik. Masya Allah. Ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa'alima wa'allama. Kemudian wa mathalu malam yarfa bidzalika ra'san. Allahu Akbar. Kemudian ada yang demikianlah, ada yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu. Dia tidak mau menerima petunjuk Allah yang mengutusku untuk membawanya. Walam yaqbal hudan alladhi ursiltu bihi. Contoh kedua ini ibarat tanah yang terakhir. Qi'an. Selebat manapun hujan. Selesai, habis, berhenti turun hujan, tanah itu kering lagi. Karena tak mampu menampung dan tak mampu menyerap. Hilang aja. Langsung tidak beri manfaat. Berpuluh-puluh ayat disampaikan. Tidak memberi kesan. Quran telah dibacanya. Hatam banyak kali. Tapi gaya hidupnya sama saja. Mengakui menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dibacanya hadis Nabi. Tapi tidak dapat mengubah perangainya. Orang seperti ini Nabi kata, itu ibarat tanah qi'an. Tidak memberi apa-apa. Dan umat Nabi Muhammad ramai pada masa dahulu dan juga pada hari ini. Orang kafir Quraisy itu, apa dia tidak mendengar Al-Quran? Mendengar. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan sebenarnya kepada mereka. Allah ingin bercakap dengan mereka. Maknanya mereka faham. Qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budun. Surah itu kan diturunkan kepada orang kafir. Pastilah mereka paham apa maksud ayat itu. La a'budu ma ta'budun wal antum. Paham.
Kalaulah ayat yang ditujukan pada mereka dan mereka tak faham apa maknanya. Jadi jangan fikir orang kafir Makkah itu tak faham Quran. Faham, ngerti. Oh ini. Tapi mereka tolak. Ibarat air hujan menimpa mereka, tapi mereka tidak takung, tidak tampung, dan juga tidak diresapkan. Ya hilang itu aja lah. Wa'iyadzubillah. Ini orang yang paling rugi. Paling rugi. Ya, ibarat orang kafir lah ini. Ini orang kafir yang paling rugi, serugi-ruginya. Serugi-ruginya. Tidak memberi manfaat apa-apa. Walaupun ia membaca Al-Quran. Walaupun dia sering mendengar hadis-hadis Nabi. Wa'iyadzubillah. Tummana'udzubillah. Ajaib. Karena yang kedua, dalam hadis ini Nabi tidak jelaskan orangnya seperti apa. Tetapi dalam syarah hadis ini, diuraikan panjang lebar. Ibnu Hajar Asqalani menguraikannya dalam Fathul Bari. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskannya dalam syarah Muslim. Jadi saya ingin sampaikan, sini kesimpulan daripada ulasan dan uraian ulama-ulama dahulu. Saya bacakan berikutnya. Lihat dalam notanya ya. Itu tadi penjelasan umum. Bukhari membawakan hadis ini dalam kitab sahihnya, bab orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Man ta'allama al-ilma wa 'allamah. Bukhari meriwayatkan hadis ini dicantumkan dalam Sahih Bukhari dalam bab orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. An-Nawawi membawakan hadis ini dalam Sahih Muslim, Sarah Muslim maksud saya, dalam bab permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengannya. Tak kisahlah. Nadakan dalam bab mana? Tetapi ulama-ulama hadis, wabil khusus pensyarah hadis-hadis sahih. Contohnya Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim telah menguraikan cukup cantik, cukup jelas. Nah, sebagian uraiannya jamaah sekalian di sini saya kutipkan. Mari kita baca berikutnya. Ilmu dan petunjuk daripada Nabi dengan disampainya Al-Quran atau hadis, cerita tentang halal haram, surga neraka, pahala dan dosa, lurus dan bengkok, seterusnya lah. Dimisalkan dengan ghaib. Nabi umpamakan seperti ghaib. Ghaib maknanya hujan yang memberi manfaat. Ini saya jelaskan dahulu supaya kita tambah ilmu ya. Ilmu yang dimasukkan dalam hadis ini adalah merujuk pada ilmu syar'i. Nah, salah paham. Ilmu yang Nabi maksudkan, yang Nabi diutus oleh Allah dengan itu, ilmu syara', ilmu agama. Sebab kalau ilmu tentang dunia, macam mana nak masak sedap, macam mana nak buat rumah, macam mana nak buat obat, macam mana buat kenderaan, Islam menyerahkan sepenuhnya kepada manusia. Sehingga kita diberi kebebasan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam bab dunia. Diserahkan. Kalau kamu ingin bergerak lebih pantas daripada sekarang berjalan kaki, ya buatlah kendaraan. Supaya kamu lebih pantas, lahirlah basikal. Sila, tak apa. Nah, itu nak Islam serahkan. Kalau naik basikal masih lambat dan ingin lebih cepat, ya buatlah, fikirlah, buat kajianlah. Supaya kamu mampu buat kendaraan lebih laju.
Lahirlah motosikal. Motosikal lah panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau kamu tak nak panasan, tak nak hujan, ya buatlah, kaji lagi. Buat eksperimen. Lahirlah matoka. Orang kampung panggil matoka. Matoka. Wah, daripada paling sederhana, makin canggih. Tapi mereka ni masih lambat lah di darat. Sedangkan kita nak seberang ke lantar benua. Berapa hari nak. Ya, buat lagi lah. Lahirlah kapal terbang. Nah, yang ini ilmu duniawi. Islam menyerahkan 100% kepada umatnya. Sila buat kajian. Walaupun kaidah dasarnya, Quran telah memberitahu. Contoh, Quran menyuruh kita untuk memperhatikan burung. Macam mana burung boleh terbang tapi tak jatuh. Macam mana burung boleh naik ke atas, burung boleh turun, burung boleh ke depan. Dari ilmu itulah akhirnya ya lahir ilmu fisik yang cerita tentang itu. Kaidah umumnya sudah ada, tapi terserah nak mewujudkannya. Jadi bila Nabi kata ilmu dan petunjuk yang Allah utus aku dengannya itu ilmu agama. Ilmu tentang halal haram, surga neraka, lurus bengkok, dan seterusnya. Ilmu seperti ini dimisalkan dengan ghaib. Yakni hujan yang bermanfaat, tidaklah renyai-renyai, dan tidak pula terlalu lebat. Tidak pula terlalu lebat. Renyai-renyai pun tidak, lebat sangat pun tidak. Subhanallah. Dahlah hujan itu, hujan yang penuh dengan manfaat dan rahmat. Renyai-renyai pun tidak, karena kurang tentu. Dan tidak terlalu lebat sehingga madarat. Itu ghaib. Ghaib di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sering digunakan untuk merujuk pada hujan yang bermanfaat. Berbeza dengan al-ma' yang maknanya air dan al-matar yang keduanya bermakna hujan. Saya ulangi. Dalam istilah agama, dalam Quran ke, dalam hadis ke, ghaib ini merujuk pada hujan yang bermanfaat. Berbeza dengan bila Allah kata matorun, yang maknanya hujan, atau air yang turun dari langit, pun maknanya hujan, berbeza maksudnya. Lihat perbezaannya. Ini sebagai tambahan ilmu. Adapun al-mator, contohnya kalau Allah gunakan kalimah mator, kebanyakan, secara umumnya, lafaz matorun di dalam Al-Quran digunakan untuk merujuk pada hujan yang turun daripada langit, namun hujan itu mendatangkan bahaya. Saya ulangi. Hujan yang Allah turunkan dari langit menimpa bumi, dan hujan itu menimbulkan bencana, bahaya, bahkan siksa, Allah tak sebut ghaib. Tapi Allah sebut matorun. Yang terjemahan Melayunya hujan. Lihat firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 173. Ya. Asy-Syu'ara 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Syu'ara 173. Wa amtarna, terjemahan Melayu, dan kami turunkan hujan. Mem to ro. Mator, itu hujan.
Amtornya kami turunkan hujan. Alaihim kata mereka. Matoron. Hujan. Fasa'a. Maka teramat sangatlah buruknya. Matorul munzarin. Hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan. Ayat ini cerita azab yang Allah timpakan kepada kaum dahulu. Contoh umpamanya, kaum Nabi Lut alaihissalam sebelum dibenamkan dalam perut bumi, Allah turunkan tumpakan hujan batu. Hujan juga. Mator juga. Jadi bila benda yang turun dari atas menimpa bumi dan ianya berupa azab, Allah gunakan perkataan matorun. Hujan. Tapi penggunaannya dalam Quran, bila sebut mator, itu berkonotasi azab. Negatif. Walaupun dalam bahasa kita, tak, ini hujan rahmah. Itu bahasa kita. Sebab goitun pun hujan, matorun pun hujan. Al-Quran lain. Kalau sebut mator, itu mesti azab. Kalau yang rahmat, namanya goit. Paham ya? Contoh. Sedangkan goit, contohnya dalam surah Yusuf ayat 49. Surah Yusuf ayat 49. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fi yughathun nas wa fihi ya'shirun. Surah Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita Thumma kemudian ya'ti datang min ba'di dzalika daripada selepas itu. Ini cerita ini ya, kisah Nabi Yusuf. Ketika Yusuf masih dalam penjara, penguasa Mesir yang bergelak aziz mimpi. Dalam mimpinya ia melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Ini pelik. Gemuk dimakan oleh yang kurus. Kemudian melihat 7 tangkai yang kering dan 7 tangkai yang basah. Raja Mesir ingin fatwa, takbir mimpi kepada malaunnya. Tapi malaunnya tidak ada yang tahu mentakbir mimpi itu. Bekas banduan yang sebilik dengan Yusuf ketika di penjara, ingat Yusuf. Oh, dahulu Yusuf, kawan nama Yusuf di penjara, dia pandai mentadbir mimpi. Dia pernah mentadbir mimpiku. Lalu dia mencadangkan kepada penguasa Mesir, tuanku, titahkan peta jumpa Yusuf. Dia tahulah berjanji nak jumpa Yusuf. Nak tanya apa tahu. Lalu Yusuf ceritakan takbir itu. Oh, nanti akan datang 7 tahun hujan. Cukup. Kamu orang-orang Mesir mesti rajin menanam. Dan setiap tiba masa menuai, simpanlah semua hasil tuaian itu. Simpan semuanya. Kecuali sedikit yang kamu makan. Selebihnya sebenarnya kamu simpan. Selama 7 tahun simpan. Karena selepas itu akan tiba masa 7 tahun tidak turun hujan. Mesir waktu itu
Ekonominya bergantung pada pertanian. Bila tak boleh bercocok tanam kerana kemarau, Yusuf kata, nah, masa 7 tahun kemarau itu kamu tak boleh tanam, itulah, makanlah apa yang kamu telah simpan selama 7 tahun. Makan, makan, makan. Jadi walaupun tak menanam, masih ada simpanan makanan. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Selepas 7 tahun hujan, kemarau, kemudian datang selepas itu, mana masuk tahun yang ke-15 lah. Allahu Akbar. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika. Tahun yang ke-15, 7 tahun pertama hujan. Masuk 7 tahun kedua kemarau. Tahun yang ke-15 turun hujan juga. Amun pada tahun fi yughatu. Tengok di situ gunakan kalimat yughatu. Saya bagi dakwat merah itu. Yughatu itu fi'il. Verb. Isimnya, nounnya ghaithun. Kalau kata namanya ghaith. Verbnya yughatu. Diturunkan hujan. Diturunkan ghaith. Anas manusia wa fi ya'sirun, dan pada masa itulah mereka akhirnya bolehlah menanam buah-buahan, lalu memerah anggur. Jadi turunnya hujan pada tahun yang ke-15 itu tuh hujan ghaith namanya, penuh dengan rahmat. Karena boleh menanam semula, ya, termasuk buah-buahan, tamar, anggur. Dan karena anggurnya sangat banyak, terlebih kalau sekadar dimakan itu saja, mereka perah menjadi minuman. Ingat ya Mas, waktu itu mabuk masih boleh. Ya, sirun itu mana memerah, anggur diperah. Ya jadi minuman deh. Sama bila membaukan atau apa. Tengok, di situ gunakan kalimah yughatu. Ini fi'il. Isimnya ghaith. Paham ya? Adapun bila Allah kata wa anzalna minas sama'i ma'a, lalu kami turunkan dari langit itu ma, artinya hujan, itu bersifat umum. Sama ada ma itu yang dimaksudkan itu ma yang membawa rahmat atau ma yang membawa bencana, masih umum. Ya, bersifat umum. Jadi di sini ada 3 istilah. Bila air yang turun dari hujan itu sama ada ia membawa rahmat atau azab, Allah gunakan anzalna minas samai ma'an. Jika hujan yang Allah turunkan itu membawa azab, Allah gunakan kalimah matorun. Dan bila hujan daripada langit itu semua bermanfaat sepenuhnya dan tidak ada azab, Allah sebut ghaithun. Tengok bagaimana cermatnya. Sangat cermat. Bahasa Al-Quran. Termasuk Rasulullah SAW sendiri. Ketika mengumpamakan wahyu yang disampaikan, ajarnya disampaikan pada kita, ghaith. Dalam hadis. Kamathalil ghaith. Masya Allah. Ini bermakna semua ajaran Nabi yang bersumber Quran dan hadis Nabi berkaitan agama ini semuanya bermanfaat. Tidak ada yang menyusahkan, merugikan, mencelakakan kita. Bila Quran kata umpamanya wailul lil mutaffifin, celaka orang yang tidak jujur dalam perniagaan. Bila menimbang untuk orang lain, dia dikurangi. Bila menimbang untuk diri sendiri, ia lebihkan. Ringkas kata, tidak jujur dalam perniagaan, jual beli, celaka. Bila jujur, maknanya untung. Itu benar adanya. Benar adanya. Kita tidak boleh kemudian kata, zaman sekarang kalau kita jujur sangat, rugi. Jadi kalau kita ingin untung, apasnya sesekali kelintung. Wah, itu dah. Maknanya kita bukan lagi naqi. Kita bukan naqi. Mungkin di situ kita sudah ada sedikit ki'an.
Jangan sekali-kali terlintas dalam hati kita bahwa ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi itu merugikan kita. Jangan sekali-kali. Itu boleh menjezatkan akidah. Ya? Boleh menjezatkan akidah. Baik. Kita teruskan bacaannya. Ilmu sebab hidupnya hati. Bila hujan menjadi asbab hidupnya tanah, tumbuhnya pelbagai tumbuh-tumbuhan dan rerumputan, maka ilmu yang disampaikan oleh Nabi ini menjadi asbab hidupnya hati manusia. Tentu bagi hati yang sama dengan naqiyah. Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini terjemahan bebas ya. Jadi saya tak cantumkan Arabnya sepenuhnya, ini terjemahan bebas. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan, mengumpamakan, memisalkan ilmu wahyu yang baginda bawa dengan hujan. Karena ilmu dan hujan itu adalah asbab. Ia adalah sebab adanya kehidupan. Subhanallah. Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu wahyu yang baginda ajar itu macam hujan. Jika hujan menjadi asbab hidupnya tanah, maka ajaran wahyu ilmu yang Nabi ajarkan itu menjadi asbab hidupnya hati. Hati mati jadi hidup. Pikiran kotor jadi bersih. Jalan bengkok jadi lurus. Jalan sesat jadi mustaqim. Begitu. Hujan adalah sebab hidupnya jasad. Dengan sebab hujan, dengan sebab kita ada air, jasad kita sehat walafiat. Karena cukup air dalam tubuh. Kita boleh tahu semuanya kalau orang mengalami dehydration umpamanya. Woi, boleh tumbang loh. Sedangkan ilmu adalah sebab hidupnya hati. Allahu Akbar. Sebagaimana jasad kita perlu air untuk sehat walafiat, sebagaimana tanah perlu hujan untuk membolehkan ia menumbuhkan pelbagai tumbuh-tumbuhan, hati dan jiwa kita perlukan hidayah, perlukan ilmu agama untuk hidup, untuk sempurna. Dan hati itu sendiri, hati kita itu sendiri, jiwa kita sendiri dimisalkan dengan lembah. Sama dengan lembah. Allah perumpamakan hati manusia ini macam lembah yang bila air hujan mengalir. Ada air hujan, airnya masih mengalir mari lembah. Sebab dah menjadi sunatullah, air sentiasa mencari tempat yang lebih rendah. Itu menurut sunatullah. Ya, kita boleh jawab itu karena graviti bumi lah. Karena adanya graviton bumi. Tapi itulah, ya Allah. Air sentiasa mencari tempat yang lebih rendah. Lihat firman Allah. Air yang hujan yang turun pasti akan mencari lembah. Lembah. Bila lembah itu kata takuan sudah penuh, mengalir terus. Anzala minas sama'i ma'an. Allah lah yang menurunkan air hujan dari langit. Fasalat, lalu mengalirlah. Sala itu pada mengalir. Sala yasilu itu pada mengalir. Audiatun, lembah-lembah. Sebenarnya yang dimasukkan bukan lembahnya mengalir. Air itu mengalir di lembah. Itulah. Ini dalam bahasa Baloh namanya majas apa ya?
Apa isinya dia? Saya lupa namanya. Biqadariha, menurut ukurannya. Allahu Akbar. Air itu mengairi lembah ikut kadar ukurannya. Kalau lembah itu mampu menyerap air, lamalah air itu mengalir di atasnya karena kebanyakan diserap ke bawah. Bila lembah itu keras, maka air itu akan takung di situ. Tidak menyerap. Dan bila ada penuh, mengalir. Jika lembah itu keras sekeras-kerasnya, solid sesolid-solidnya, ya takung air pun tak boleh. Menyerap air apatah lagi, hilang itu aja. Walaupun dialiri air deras 1 jam, lepas itu kering semula. Hati manusia itu macam lembah, kata Quran. Ya, macam tanah lembah. Pelbagai macam tanah. Tadi saya sebutkan, tak ulangi. Ini masih penjelasan Ibnu Qayyim. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 jenis tanah. Pertama adalah tanah yang baik yang dapat menyerap air sehingga tumbuhlah pelbagai tanaman dan rerumputan. Namanya naqiyah, tadi saya jelaskan. Yang kedua, tanah yang disebut ajadib. Tanah ini hanya dapat menampung air sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk minum, memberi minuman pada binatang, ternakan, mengairi air, pertanian. Namun tanah ini tidak dapat menyerap air. Tak dapat. Ajadib. Kemudian tanah yang jenis terakhir namanya qi'an. Allahu Akbar. Namanya qi'an. Tanah yang tidak dapat menampung dan tidak dapat menyerap air. Sehingga tanah ini tak dapat menumbuhkan apa-apa tanaman, tak memberi manfaat. Sama. Ulasan ulama hadis, ulama kita dahulu macam hati manusia itu macam 3 jenis tanah itulah. Sekarang terserah kepada kita untuk menilai kita ini. Semua kita baca Al-Quran. Semua orang Islam pasti pernah khatam Quran. Ramai orang Islam sudah belajar hadis. Sudah tahu halal haram. Tahu mana benar, mana salah, mana lurus, mana bengkok. Mana halal, mana haram, mana dosa, mana pahala. Mana jalan ke neraka, mana jalan surga. Sekarang agak-agak. Mari kita muhasabah diri. Tanya pada diri kita sendiri maksudnya. Kita ini hati ini termasuk tanah yang macam mana ya? Tanah naqiyah ke? Tanah ajadib ke? Tanah qi'an. Itu penting untuk kita rujuk. Sebab kalau kalau kita ni hanya sebagai tanah qi'an, ruginya lah kita. Sangat-sangat rugi. Lalu apa beza tanah yang pertama dan kedua? Nah, ini penjelasannya. Beberapa tingkatan manusia dalam mengambil faedah ilmu. Manusia rupanya mempunyai pelbagai tingkatan, pelbagai jenis dalam mengambil faedah ilmu. Ilmu yang diterima sama. Sumbernya sama. Tapi manfaat dan faedah yang diterima oleh orang itu tidak sama. Yang diberikan sama. Tapi yang menerima, faedah yang diterima oleh yang menerima ilmu itu tidak sama. Ada macam-macam. Imam An-Nawawi. Ini saya kutip daripada Syarah Muslim. Karena hadis ini diberi saran oleh Imam Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun makna hadis dan maksudnya, di dalamnya terdapat permisalan bagi petunjuk Nabi Muhammad SAW itu sebagai al-ghaib, hujan yang bermanfaat.
Juga terdapat kandungan dalam hadis ini bahwa tanah itu juga ada 3 macam. Begitu pula lah manusia. Jika Nabi umpamakan hujan dan tanah, dan dalam hadis tadi ada 3 jenis tanah, maka hati manusia ketika menerima petunjuk daripada Rasul, menerima Al-Quran, ada 3 macam manusia. Jenis yang pertama, kita sudah ketahui tadi, tanah yang bermanfaat dengan adanya hujan, namanya tanah nakiyah. Tanah tersebut menjadi hidup setelah sebelumnya mati. Lalu dia pun menumbuhkan berbagai macam tanaman. Akhirnya manusia pun dapat memanfaatkannya. Begitu pula binatang ternakan, tanaman lainnya dapat tumbuh di tanah tersebut. Di tanah pertama yang kita sudah tahu nakiyah tu. Begitu pula lah jenis manusia pertama. Ada manusia ibaratnya macam nakiyah. Dia mendapatkan petunjuk. Dia belajar ilmu. Dia baca Quran. Faham hadis. Belajar ke sana kemari. Dia pun menjaganya. Ilmu itu dijaga. Ibarat tanah naki diserapnya, disimpannya. Kan tanah naki itu boleh menyerap, menyimpan. Kemudian hatinya menjadi hidup. Tanah naki tadi dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hati jadi hidup. Daripada mati jadi hidup. Daripada gelisah jadi tenang. Daripada sering buat salah menjadi ketagih buat baik. Daripada melanggar yang haram, sekarang takut kepada yang haram. Masya Allah. Dia pun mengamalkannya. Dan mengajarkan ilmu yang dia miliki itu kepada orang lain. Tumbuh sebagai tumbuh-tumbuhan. Sehingga beri manfaat kepada orang lain. Akhirnya ilmu itu bermanfaat bagi dirinya. Dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ini orang yang paling bertuah. Ini tanah yang paling baik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Ibarat tanah-tanah nakiyah. Jenis kedua adalah tanah yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Hujan lebat dia hanya mampu menampung air, menakung aja. Tidak beri manfaat pada dirinya. Dia hanya boleh takung. Takung saja. Namun bermanfaat bagi orang lain. Bolehlah orang ambil air. Bolehlah binatang minum. Bolehlah Pak Tani untuk ambil air untuk menyiram tanamannya. Tapi si tanah itu tak dapat manfaat. Orang lain yang dapat manfaat. Karena tanah ini hanya menahan air sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Manusia ke, binatang ternak ke, dapat bermanfaat. Begitu pula jenis manusia yang kedua. Cukup jelas ulasan Imam An-Nawawi. Itu namanya tanah ajadid. Ya. Ajadid. Itu pula lah jenis manusia kedua. Dia memiliki ingatan yang bagus. Masya Allah. Baca ayat, hafal. Baca hadis, hafal. Hafal, bagus. Ingatannya bagus. Ditampungnya. Tak lupa. Tidak lupa. Hafal itu, hafal. Ya, saya hafal. Siapa ayatnya saya hafal. Hadisnya saya hafal. Nomor sekian, muka surah sekian. Hafal. Tampung. Setiap ilmu yang masuk, ditampungnya. Ditakung. Di tadahnya. Tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang cerdas. Nah, ini dia. Hanya mampu menghafalnya, tapi tak punya pemahaman yang cerdas. Dia kurang bagus dalam menggali faedah dan hukumnya. Dia pun kurang dalam beristihad, dalam ketaatan, dan mengamalkannya. Ilmu banyak. Ilmu banyak. Tapi dia kurang memahaminya, sehingga tak dapat meresapinya. Sehingga yang ampunya ilmu tadi, tidak banyak manfaat daripada ilmunya.
Walaupun ilmunya memberi manfaat pada orang lain. Karena bilang orang lain tak tahu, ditanya boleh jawab, karena hafal. Tapi dirinya tak dapat banyak manfaat. Masya Allah. Ini tanah, ibarat tanah ajadib. Manusia jenis ini memiliki banyak hafalan. Ketika ada orang lain yang haus akan ilmu, memerlukannya. Juga yang ingin mengambil manfaat bagi dirinya, dia datang menghampiri manusia jenis ini, maka dia pun mengambil ilmu dari manusia yang punya banyak hafalan tersebut. Orang lain mendapatkan manfaat daripada dirinya, sehingga dia tetap dapat memberi manfaat pada orang lain, walaupun dirinya kurang mendapatkan manfaat dari ilmunya. Tanah ajadi. Ya, nak kata rugi, tak juga. Karena seorang boleh memberi manfaat pada orang lain. Tapi karena kurang mendalam, dia hanya mengandalkan hafal itu, hafal ini, hafal ini. Jadi penghayatan kurang. Penghayatan kurang. Baik, ialah memang baik. Tapi masih tak sebaik yang pertama. Tak sebaik yang pertama. Jenis yang ketiga, nah ini dia yang ketiga, adalah tanah tandus. Yang tanaman tak dapat hidup, tumbuh di atasnya. Tanah jenis ini tidak dapat menyerap air, tidak pula dapat menampung air untuk dimakan orang lain. Maka begitu jugalah jenis manusia yang ketiga ini. Manusia jenis yang ketiga ini ialah memiliki banyak hafalan. Memiliki banyak hafalan. Banyak ilmu yang telah dipelajari. Tapi tidak memiliki pemahaman yang bagus. Apabila dia mendengar, tersebut tidak memberi manfaat kepadanya. Dia juga tidak dapat menghafal ilmu tersebut agar bermanfaat bagi orang lain. Maknanya, hafalannya tak kuat, pemahamannya pun tak bagus. Minta maaf, belajar. Mungkin faham, habis belajar, lupa. Habis belajar, lupa. Banyak begitu. Oh, saya faham. Lepas itu, lupa. Tak ditakungnya ilmu itu. Jadi macam mana ilmu tidak ditakungnya, tidak risapkannya? Hilang. Wah, kalau tanya, lama saya belajar, macam-macam belajar. Apa yang abang ingat? Tak tahulah apa yang ingat. Dah lupa dah, hilang dah semua dah. Lah macam mana? Sehingga diri sendiri pun tak dapat manfaat, orang lain apatah lagi. Kalau orang nak memanfaatkan, tolong sanakan. Tak tahulah, saya tahu tu, saya tahu tapi saya lupa lah. Saya pernah belajar tapi tak ingat. Ini ibarat tanah, jangan kata Nabi, ki'an. Allahu Akbar. Ini terjemahan bebas yang saya terjemahkan daripada kitab Syarah Muslim yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Jamaah sekalian, setelah kita tahu sedikit banyak hadis Nabi dan uraiannya, penjelasannya oleh mereka yang punya otoriti, ya seperti mana Qayyim Al-Jauziyah, Imam An-Nawawi, pahamlah sudah kita. Tinggal ianya hendaklah kita jadikan tanda aras untuk menilai kita. Agak-agak kita ni jenis mana? Hati kita ni jenis yang mana? 1, 2, atau 3? Ibarat tanah ini tanah yang mana kita ini? Naqiyah, ajadib, atau qi'an? Kita punya peluang untuk menjadi manusia yang ibarat tanah
tanah naqiyah. Usaha untuk mendapatkannya, usaha yang wajib, yang perlu, tidak sia-sia, karena ganjarannya sangat besar di sisi agama. Penyesalan pasti akan datang kemudian. Jika ilmu yang banyak kita pelajari, yang kita telah pahami, tetapi ia tidak mendapat mencorakkan gaya hidup kita sebagaimana dikehendaki oleh ilmu tersebut, penyesalan pasti akan kita rasakan kemudian. Wa'iyadzubillah. Ataupun bahkan wa'iyadzubillah, banyak yang telah kita pelajari, tapi kalau dalam bahasa orang tua dahululah, minta maaf, kalau bahasa orang-orang tua dahulu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu bahasa orang tua. Tapi nampaknya ada bahasa anak muda lebih menakutkan. Kalau orang tua kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau bahasa anak muda sekarang untuk menurut pada gel, nak masuk telinga kanan, keluar balik. Tak jadi masuk. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, minimum ada yang sangkut di tengah. Masuk telinga kanan, 10. Keluar, 8. Kan ada 2 yang sangkut. Ini tidak. Masuk telinga kanan tak jadi, keluar balik. Ini yang bahaya ya. Wahal mau tak mau, inilah yang dapat menolong kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak lagi berada di dunia, masuk ke alam barzah, ilmu yang seperti ini dan diamalkan itulah yang boleh menolong kita di alam barzah dan juga di akhirat. Tidak ilmu yang lain, bukan ilmu yang lain. Sebab itulah ilmu ini Allah berikan Nabi pada seluruh manusia. Tak kira berbagai latar belakang budayanya, bangsanya, darah keturunannya, status ekonominya, sama. Mau rakyat marhain atau sultan yang paling berkuasa, amat sangat memerlukan ilmu yang Nabi ajarkan ini. Kalau sekarang ada orang Islam yang mungkin merasa tidak memerlukannya, ya masih di sini. Coba nanti kalau sudah berada di ambang ujung perjalanannya di dunia, kemudian pindah ke alam barzah, barulah waktu itu setiap insan pasti akan nampak kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi. Di dunia boleh jadi orang ramai yang menganggap, itu tidak penting, itu tidak. Yang penting yang depan mata kita ini. Macam mana? Ya silakan. Sebab ini yang hakikat, ini yang nyata. Yang nanti itu tak nyata. Ya sebab kita hidup di sini. Kita kata yang nyampak inilah yang nyata, yang hakiki. Yang nanti tak nampak, tak nyata. Coba kalau kita sudah masuk alam kubur. Yang berada di kubur itulah yang hakiki. Yang di dunia rupanya yang palsu. Iya. Kehidupan yang dunia itu rupanya yang gurur kata Quran. Yang di alam barzah itu yang hakiki. Alam akhirat ini rupanya yang hakiki. Surga neraka hakun, alam kubur hakun. Ketika melihat ingat pada masa silam dunia, lah rupanya Quran kata, betul kata, rupanya hanya laibun walahun. Rupanya kehidupan dunia hanya laibun, permainan, gurur, kesenangan, mataul gurur, kesenangan yang memperdayakan. Tapi kehidupan dunia apabila dikawal, hidup di dunia apabila dikawal dan dibimbing oleh ilmu wahyu,
maka ia akan dapat menyelamatkan kita. Membolehkan kita mencapai dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jika semua yang kita lakukan di sini itu dipandu oleh ilmu wahyu. Mau cakap dipandu ilmu wahyu. Mau bekerja dipandu oleh ilmu wahyu. Minta maaf, mau berpolitik dipandu oleh ilmu agama. Selamat ya Mas Ilan. Mau bertanding dikawal oleh ilmu agama. Selamat. Coba kalau mau bertanding tidak dikawal oleh ilmu agama. Hancur kita. Hancur. Jangankan mau berpolitik. Mau sholat pun kalau tidak dipandu dengan ilmu wahyu, sholatnya tidak sah. Iya. Mau sholat itu agak perintah Allah. Tapi tidak dipandu, tidak dibimbing oleh ilmu wahyu. Sholatnya tidak sah. Entah macam mana sholatnya, tak tahulah. Yang boleh menyelamatkan ibadah kita. Yang boleh memberi nilai kepada amalan kita. Ilmu wahyu. Yang kalau dalam bahasa Nabi, al-huda. Ilmu yang Allah utuskan aku dengannya. Dalam bahasa awamnya, ilmu syariah. Sebab itulah, mari kita kuatkan azam kita untuk terus meningkatkan kepahaman kita terhadap agama kita, dimanapun, kepada siapapun, selagi Allah masih beri peluang. Setelah kita memahami, lalu kita resapkan dalam hati. Ibarat tanah-tanah yang naqiyah, meresap. Kita simpan dan akan menjadi tanah yang subur. Sehingga ketara perubahan percakapan kita, pandangan hidup kita, makna hidup kita menjadi berubah karena kita sudah ada panduan yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Ya. Terima sekalian. Ya, itu saya sampaikan. Yang selebihnya itu insya-Allah nanti kita akan uraikan jika ada peluang. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesilapan kita. Dan supaya Allah terus membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Mari itu dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam khusus kepada tuan rumah. Terima kasih tuan rumah.